Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Mustafa. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan masih membahas tentang minimasi bagian yang kedua, sehingga otomatis ini adalah pertemuan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Dengan demikian, bagi yang belum melihat pertemuan yang ketiga, saya minta Anda melihat yang pertemuan ketiga dulu sebelum melihat yang pertemuan yang ini. Nah, minimasi seperti dulu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan mencoba mencari biaya terendah dari suatu proyek, begitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah memperoleh grafik yang bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah ada 4 garis ya, 1, 2, 3, 4, dan keempat garis ini itu menghasilkan 5 titik potong A, B, C, D, dan E. Ya. Ini adalah garis 5X plus 3Y sama dengan 90. Kemudian yang ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 50. Yang ini adalah Y sama dengan 10, dan ini adalah X sama dengan 20. Nah, keempat garis ini menghasilkan 4 titik potong. Kemudian kita akan mencoba mengecek mana di antara titik-titik ini tuh yang menghasilkan biaya paling rendah, ya, sesuai dengan judulnya, yaitu minimasi. Ya, pertama kita akan melihat dulu titik A, ya. Kita lihat dulu titik A ini adalah perpotongan antara garis 5X plus 3Y sama dengan 90 dengan garis X plus 2Y sama dengan 50. Sementara kalau yang B itu adalah titik potong antara garis 5X plus 3Y sama dengan 90 dengan Y sama dengan 10. Yang C ini X 20 sama dengan 20 dengan X plus 2Y sama dengan 50. Sementara yang D itu adalah titik potong antara Y sama dengan 10 dan X sama dengan 20. Dan yang terakhir, yang E itu adalah titik potong garis X plus 2Y sama dengan 50 dan Y sama dengan 10. Ya. Nah, titik A itu adalah perpotongan antara garis 5X plus 3Y sama dengan 90 dan X plus 2Y sama dengan 50. Nah, X plus 2Y sama dengan 50 ini kita bisa kalikan dengan 5. Kenapa? Supaya sama dengan ini ya, sama-sama 5-nya. Sehingga kita kalikan dengan 5, maka diperoleh 5X plus 10Y sama dengan 250. Dengan demikian bisa kita kurangkan dua persamaan ini karena memiliki angka yang sama ya. 5X plus 10Y sama dengan 250 dikurangi 5X plus 3Y sama dengan 90, maka kita akan memperoleh 7Y sama dengan 160 atau Y sama dengan 22,9. Setelah kita menemukan Y, maka kita bisa mencari X dan bisa memasukkannya ke dalam salah satu persamaan ini, bisa yang atas maupun yang bawah, dan kita akan memperoleh X sama dengan 4,3. Maka nilai Z-nya yang persamaannya adalah 20.000 X ditambah 35.000 Y, kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh Z sama dengan 887.500 ya. Kemudian sekarang yang titik B-nya, titik B ini adalah perpotongan dari garis 5X plus 3Y sama dengan 90 dengan garis Y sama dengan 10. Sehingga kalau kita masukkan Y sama dengan 10 ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh X sama dengan 12 atau B ada di titik 12,10, sehingga Z sama dengan sebesar 590.000.
Selanjutnya untuk titik C itu adalah perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 50 dan garis X sama dengan 20. Sehingga jika X sama dengan 20 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita sudah akan memperoleh Y sama dengan 15 atau C berada pada titik 20,15. Sehingga jika X dan Y ini kita masukkan ke dalam persamaan Z, kita akan memperoleh angka 925.000. Selanjutnya untuk titik D, ini adalah perpotongan antara garis X sama dengan 20 dan Y sama dengan 10. Maka secara otomatis titik D, ini titik D ya, berada pada posisi 20,10 atau Z-nya sama dengan 750.000 ya. Dan yang terakhir titik E itu adalah titik potong antara garis X plus 2Y sama dengan 50 dan garis Y sama dengan 10. Jika kita masukkan Y sama dengan 10 ke dalam persamaan X plus 2Y sama dengan 50, maka kita akan memperoleh X sama dengan 30. Atau titik E berada pada posisi 30,10. Sehingga Z-nya itu akan menghasilkan angka 950.000. Kemudian kalau kita lihat pada grafiknya tadi, titik A itu pada posisi 4,3,22,9 ya. Jadi X-nya di sini, Y-nya di sini ya, 4,3,22,9, sementara B itu adalah 12,10 ya, karena dia berada di garis Y10 maka otomatis Y-nya juga 10. Ini juga kita lihat sama ya, pada D Y-nya juga 10, yang E ini juga Y-nya otomatis 10. Sementara C dan D itu pada garis X sama dengan 20, sehingga untuk C dan D X-nya sama, yaitu 20 dan 20 juga D-nya. Nah, kemudian untuk C, karena ini berada di garis ini perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 50 dengan X sama dengan 20, kita akan memperoleh titik 20,15 ya. Kemudian yang E ini posisinya adalah pas di titik 30 ya, 30,10 ya. Jadi ini masing-masing kita sudah tahu di posisi titik yang mana. Nah, kemudian kalau kita rekap satu persatu, titik A itu menghasilkan biaya 887.500, titik B 590.000, titik C 925.000, titik D 750.000, dan titik E 950.000. Dengan demikian kita sudah bisa tahu bahwa yang paling memiliki biaya terendah adalah titik B, yaitu kita akan memproduksi roti X sebanyak 12 unit dan roti Y 10 unit dengan total biaya sebesar 590.000. Nah, seperti itu cara kita untuk menghitung proses minimasi, di mana kita mencoba mencari biaya terendah dari suatu proyek. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.